A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian KBRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita kembali kepada kajian surah Al-Kahf. Insya Allah pada malam hari ini, kesempatan kita kali ini merupakan sesi penutup ya dari kajian surah Al-Kahf. Minggu lalu kita membahas ayat ke-110 yang merupakan penghujung dari surat Al-Kahf. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan tutup kajian surah Al-Kahf kita dengan melihat kembali beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan dari surat Al-Kahf. Kemudian ada beberapa pelajaran, Ivan ada beberapa catatan ini dari beberapa buku ya, mengenai pelajaran-pelajaran yang diambil dari surat, yang dapat diambil dari surat Al-Kahf, insya Allah. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KBRI yang dirahmati Allah, dalam kitab hadis Imam Bukhari ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda bahwasanya ada 5 surat, yaitu surat Bani Israel atau surat Al-Isra, surat Al-Kahf, surat Maryam, surat Thaha, dan surat Anbiya. Kelima surat itu merupakan penghasilan pertama beliau, merupakan harta pertama beliau. Demikian di sabda beliau dalam hadis tersebut. Ya. Nah, untuk memahami hadis ini, kita paling tidak harus melihat dari dua sisi. Pertama, periode di mana surat-surat ini diturunkan. Yang kedua adalah tema umum dari kelima surat ini. Ya. Dari sisi periode, kelima surat ini merupakan surat Makkiyah, diturunkan pada fase di mana cobaan yang dialami umat Islam sangat berat. Ya. Pada saat itu tidak hanya cemoohan yang dilemparkan kepada umat Islam, tetapi sudah sampai kepada siksaan fisik, baik berupa fisik seperti para budak yang kita mungkin pernah melihat filmnya ya, ditimpa oleh batu yang sangat panas ya, atau berupa yang telah kita bahas dari kajian surat Sirah Nabawiyah, boikot terhadap Bani Hasyim dan umat Islam secara umum. Ya, nah dari sisi tema umum dari surat tersebut, temanya adalah tauhid dan tawakul, dan kemudian kebenaran akan adanya hari akhir. Ya. Nah, dari kedua ini dapat kita lihat bahwasannya dalam keadaan cobaan yang sangat berat tersebut, Rasulullah SAW menenangkan umat Islam dengan Al-Quran, dengan kelima surat ini. Dan yang telah kita bahas, surat Al-Kahf. Ya, dan kita bisa melihat ya, pada saat umat Islam disiksa atau diberikan cobaan yang sangat berat oleh kaum Quraisy, kita mungkin ingat kajian kita mengenai para pemuda Al-Kahf. Ya. Mereka dipersekusi oleh seorang kaisar Romawi yang bernama Decius. Ya. Kemudian dari surat-surat yang lain ya, sedikit saja ya, kita melihat ya, surat Bani Israel, surat Maryam, kita melihat bagaimana cobaan terhadap Maryam, dan dari surat Al-Anbiya dan juga surat Thaha kita melihat cobaan yang ditimpakan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya dalam surat Al-Anbiya. Ya, itulah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, dan juga keutamaan surat Al-Kahf untuk menenangkan diri, menenangkan umat Islam yang sedang mengalami cobaan. Kemudian dalam hadis lain, dalam kitab hadis Imam Bukhari, kali ini diriwayatkan oleh Al-Bara, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya. Al-Bara ibn Azib, kalau tidak salah namanya, ya, lebih terkenal dengan sebutan Al-Bara.
Nah, beliau menyebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi lainnya membaca surat Al-Kahf, ya. Jadi seorang sahabat Nabi tersebut membaca surat Al-Kahf, kemudian turun awan dari langit menghampirinya sampai eh, beliau atau sahabat Rasulullah tersebut memiliki kuda yang diikatkan di sebelahnya sampai kudanya tersebut eh, hampir meloncat karena awalnya tersebut hampir menyentuh kuda tersebut. Kemudian pada keesokan harinya sahabat tersebut menjumpai Rasulullah SAW dan bertanya apa arti dari pengalaman yang alami tersebut. Rasulullah menyatakan bahwa itulah yang dinamakan sakinah. Ya, jadi surat Al-Kahf tersebut pada saat dibacakan memberikan sakinah kepada orang yang membacanya. Itu juga dari salah satu hadis dalam kitab hadis Imam Bukhari. Kemudian mungkin kita masih ingat beberapa kajian yang lalu kita membahas salah satu hadis dari Imam Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Darda kalau tidak salah, ya, mengenai barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir atau juga dalam versi lain dari hadis tersebut 10 ayat, maaf, dari 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir, ada 2 versi dari hadis tersebut, ya, akan dilindungi dari cobaan Dajjal, ya. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis lainnya menyebutkan bahwa tidak ada cobaan yang akan dirasakan oleh umat manusia yang lebih hebat dari cobaan Dajjal. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut bahwa barang siapa menghafal surat Al-Kahf 10 ayat pertama atau dalam versi lain dari hadis tersebut 10 ayat terakhir, maka orang tersebut akan diselamatkan dari cobaan Dajjal. Jadi betapa hebatnya surat Al-Kahf secara umum dan in particular ke 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, ya, dari surat Al-Kahf tersebut. Ya, jadi tadi disebutkan tidak hanya memberikan sakinah, ya, terhadap umat Islam, terhadap seorang sahabat Nabi di saat cobaan sangat berat, tetapi bagi kita, ya, dan juga untuk masa depan, ya, pada saat turunnya Dajjal, kita tidak tahu kapan turunnya Dajjal tersebut. Apabila kita hidup pada masa turunnya Dajjal tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir di surat Al-Kahf tersebut merupakan penolong kita untuk terhindar dari cobaan Dajjal. Ya. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat keutamaan dari soal Al-Kahf tersebut. Ya, jadi bisa menolak bala istilahnya, bahkan atau juga cukup memberikan sakinah bagi kita yang membacanya. Dalam mungkin ada satu hadis lagi, ya, dalam kitab hadis Imam Al-Hakim kali ini, kitabnya bernama Mustadrak. Kita pernah mendengar bahwa barang siapa membaca surat Al-Kahf di hari Jumat, maka orang tersebut akan diberikan cahaya dari dari Jumat tersebut hingga ke Jumat berikutnya, diberikan cahaya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa cahaya ini adalah bimbingan dalam arti ini, ya, yaitu dengan kata lain Al-Quran atau in spesifik kali ini surat Al-Kahf memberikan cahaya untuk menerangi kita agar kita selamat dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dan kalau Jumat berikutnya kita membaca lagi surat Al-Kahf dan seterusnya, kita dilindungi tersebut, ya, oleh cahaya Al-Quran tersebut. Ya, dalam arti tindakan kita selalu terinspirasi oleh Al-Quran, insya Allah. Ya, itulah arti dari apa yang kita dapat pahami dari hadis tersebut. Ya, kitab hadis Imam Al-Hakim Mustadrak ini lebih ke arah temanya lebih ke arah banyak yang ke arah tasawuf, ya, jadi ke arah dengan kata lain yang tema-temanya demikian, ya. Kemudian dalam kitab hadis tersebut juga dalam hadis lain yang derajatnya lebih rendah, ya, disebutkan bahwa apabila kita bila seseorang membaca surat Al-Kahf dari suatu Jumat, maka dosa-dosa kecilnya akan terampuni, ya, hingga ke Jumat berikutnya. Subhanallah, ya, betapa tingginya, ya,
fadilah atau keutamaan dari surat Al-Kahf ini. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian karya yang dirahmati Allah, kita dapat membiasakan diri untuk membaca Quran, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan juga pada hari Jumat kita membaca surat Al-Kahf agar kita diterangi oleh Al-Quran tersebut dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam amal perbuatan kita dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, insya Allah. Nah, seperti Ivan sebutkan tadi, ada beberapa catatan dari suatu buku ya yang Ivan gunakan dalam membahas kajian surat Al-Kahf ini. Ya, Ivan sebutkan sebelumnya dalam memberikan sesi-sesi kajian surat Al-Kahf ini ada beberapa catatan yang Ivan ambil. Pertama dari kajian surat Al-Kahf di Zaytuna College, kemudian juga dari Seekers Hub, ya, kemudian juga dari Cambridge, dan kemudian juga dari Syekh Yasir Qadhi, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa beberapa pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Kahf, ya. Kalau tadi sesi pertama kita barusan mengenai fadilah atau keutamaan dari surat Al-Kahf, kali ini bagian kedua dari kajian kita malam ini kita akan membahas beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahf, insya Allah. Yang pertama di sini disebutkan dari catatan ini bahwa kita harus hati-hati dalam berbicara, ya, jangan berbicara tanpa ilmu, ya. Dalam salah satu ayat dari 10 ayat pertama surat Al-Kahf disebutkan bahwa ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim, ya. Kemudian kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ya, di situ disebutkan. Jadi mereka tuh tidak ada ilmunya, ya, dalam hal ini orang-orang pada saat itu, ya, kaum Quraisy, dan kita juga bisa dalam ataupun yang bahkan sebelumnya dari masa-masa umat Islam, di mana orang berbicara bahwa Allah itu memiliki anak, ya, disebutkan, ya, ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu anaknya Nabi, umat Kristen, kemudian umat Yahudi Uzair itu anaknya Nabi, kemudian kaum Quraisy menyebutkan bahwa beberapa sembahnya itu adalah anak perempuan dari Nabi, ya, disebutkan. Nah, ya, mereka percaya seperti itu kepercayaan mereka, tapi secara umat Islam kita tidak percaya dan kita harus hati-hati istilahnya menyebut atau di sini menginvent, ya, atau menciptakan sesuatu atau come up with some idea about hal-hal seperti itu, ya. Jadi tentang Allah mempunyai anak, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini salah satunya di 10 ayat pertama surat Al-Kahf disebutkan malahum bihi min ilmi, ya, wala li abaihim, mereka tidak mempunyai ilmu. Juga apa namanya, nenek moyang mereka tidak punya ilmu, wala li abaihim, ya. Kaburot kalimatan, sangat jauh dari kebenaran, kaburot kalimatan, apa yang mereka sebutkan tersebut, ya, min afwahim, ya, yang disebutkan mereka tersebut. Nah, itu pelajaran pertama. Dan sekarang ini terus terang saja belum berubah, ya. Masih banyak kita lihat orang-orang yang menyebutkan sesuatu atau mengatakan sesuatu, bahkan mempostnya di sosial media, ada media sosial, ya, tanpa dasar yang jelas ilmunya, ya. Harus hati-hati. Jadi kadang-kadang sosial media itu seperti pisau yang mempunyai dua sisi, ya. Tentu kita menikmatinya, tetapi harus hati-hati juga, ya. Karena banyak orang-orang yang menggunakan hal tersebut, sosial media, sebagai media untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar, ya. Fake news istilahnya sekarang ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seperti kita sebutkan tadi dari kelima surat yang disebutkan dalam hadis yang pertama kita bahas tadi adalah hari akhir, ya. Sering kali disebutkan dalam surat Al-Kahf ini, ya, wa'dallahi haqqo, ya, janji Allah itu benar adanya, dan apa janjinya itu hari akhir tersebut, ya, hari akhir.
Ya, jadi akhir-akhir itu benar. Dan kalau kita melihat konteks tadi diturunkannya surah Al-Kahf pada saat fasa di mana kaum Quraisy itu menyiksa umat Islam, ya, kaum Quraisy itu tidak percaya akan hari akhir, ya, jahiliyah. Mereka tidak bodoh, tetapi mereka tidak percaya hari akhir, ya. Mereka anggap bahwa kehidupan itu hanya pada saat itu dan that's it, tidak ada hari akhir. Dan apa perbuatan mereka tidak akan dimintai tanggung jawab pada hari akhir. Nah, ini dari surat Al-Kahf kita bisa belajar ya mengenai janji Allah mengenai hari akhir itu benar adanya dan disampaikan dalam banyak sekali tempat dalam surat Al-Kahf yang sudah kita bahas bersama-sama tersebut. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga mengenai pentingnya mencari teman yang baik, ya. Nah, kalau kita lihat ya, sebelum ke surat Al-Kahf, kita lihat Rasulullah ini teman-temannya disebut sahabat, ya, ya, teman yang baik. Tidak disebut murid, ya, tapi sahabat. Beda ya, karena sahabat itu bersama Rasulullah bersama-sama, ya, saat susah dan saat mudah bersama-sama sahabat, ya. Nah, di sini pentingnya kembali kepada benefit dari surat Al-Kahf ini, ya pentingnya bersahabat tersebut. Kita lihat kisah yang pertama, kisah para pemuda Al-Kahf. Mereka tidak sendiri, mereka bersahabat dan mereka berjamaah dalam bersahabat tersebut saling menguatkan untuk menolak persekusi dari Kaisar Romawi Decius tersebut dan berhijrah ke gua, ya, disitulah karena mereka saling menguatkan di antara sahabat tersebut, ya. Kemudian di kisah yang kedua, dua sahabat di mana salah satu sahabat mengingatkan sahabatnya yang lain, ya, sahabat yang lain kufur nikmat dan kufur yang lainnya juga yang lebih berbahaya, kemudian diingatkan oleh sahabatnya, ya. Kemudian kisah yang ketiga, ya, mungkin poin terakhir mengenai sahabat ini, ya, kisah yang ketiga, Nabi Musa datang bersama sahabatnya. Sahabatnya itu siapa? Kita pernah membahasnya. Sahabatnya itu adalah Yusha, ya. Yusha ini nantinya menjadi nabi, ya. Mereka bersahabat, ya, seorang fata ini Yusha, ini masih muda pada saat itu dan kemudian akhirnya nanti menjadi nabi setelah beliau dewasa. Kemudian setelah bertemu dengan Khidir, Musa berjalan bersama-sama dengan Khidir, ya, belajar bersama Khidir. Jadi pentingnya untuk mencari atau sahabat, ya, untuk belajar atau saling mengingatkan dan belajar bersama-sama, ya, itu. Kemudian tadi disebutkan bahwa salah satu tema dari kelima surat ini adalah tauhid dan tawakul, ya. Nah, di surat Al-Kahf ini dari kisah yang pertama hingga kisah yang terakhir, ya, dari mulai pemuda Al-Kahf hingga Zulkarnain, kita bisa melihat bahwa semuanya yang terjadi atas kontrol Allah. Baik kita memahaminya maupun kita tidak memahaminya, seperti dalam kisah Khidir dan Musa, ya, walaupun Musa tidak memahaminya, tetapi kalau kita sabar, ya, kita akan akhirnya akan mengerti bahwa ini adalah atas kehendak Allah dan bagi kebaikan kita semua, ya. Demikian bahwa tauhid dan tawakul ini, ya. Jadi kita tauhid percaya bahwa Allah itu satu dan tidak hanya Allah dalam wujudnya satu, ya, tetapi segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah berasal dari Allah, ya, atau bergantung kepada Allah. Hanya Allah yang wujudnya wajib, ya, wajib wujud, ya, di dunia ini secara akidah. Hanya Allah, yang lain bergantung. Bila Allah menghendaki, hilang, ya, seperti kebunnya salah seorang sahabat dari kisah kedua di surat Al-Kahf tersebut. Oke, berikutnya disebutkan juga bahwa bahayanya sombong, ya. Jadi disebutkan dalam kisah kedua surat Al-Kahf, bila sombong, ya, akibatnya kita tahu dari kisah tersebut, ya, kebunnya hancur. Dan sebaliknya di kisah berikutnya yaitu kisah Khidir dan Musa, apabila seseorang itu humble seperti Nabi Musa, walaupun beliau adalah seorang nabi,
dan sangat berilmu, tetapi ia humble himself, ya, di hadapan Khidir, ya, akhirnya dia ditingkatkan derajatnya, dia diberikan ilmu, ya. Nabi Musa itu salah seorang dari, kita pernah membahas lima nabi yang paling tinggi derajatnya, ya. Dan dengan demikian kita secara akidah percaya bahwa secara garis besar Nabi Musa ini lebih berilmu dibanding Khidir. Tetapi dalam satu hal Khidir lebih tahu dibanding Nabi Musa. Ya, dan Nabi Musa humble himself, akhirnya beliau mendapatkan ilmu tersebut juga. Nah, demikian ya bahaya dari arrogance, sombong, dan keutamaan dari merendahkan diri, humble. Ya. Oke, kemudian di sini disebutkan juga mungkin dari kisah yang ketiga ya, kisah Khidir dan Nabi Musa. Ya, kita harus men-treat people sesuai dengan levelnya. Ya, Nabi Musa datang bersama-sama dengan Yusha. Ya, tadi kita sebutkan. Yusha ini masih belajar. Yusha lupa mengingatkan Nabi Musa mengenai ikan yang sudah hilang, yang sudah loncat ke laut. Ya, dan mereka berdua terpaksa kembali lagi ke tempat ikan tersebut loncat. Tapi Nabi Musa tidak marah. Nah, ini Yusha masih belajar, tidak apa-apa. Ya, padahal kita tahu dari ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah Nabi Musa itu orangnya sangat keras. Ya, Nabi Harun jenggotnya sampai dipegang, ya, keras. Tapi pada saat dengan Yusha, beliau lemah lembut. Ya. Sebaliknya Khidir lemah lembut, cool, dan sebagainya. Tetapi pada saat Nabi Musa mess up, tidak sabar, beliau berkata, "Qala alam aqul laka innaka lam tasdi' ma'iya sabra." Ya. Jadi karena beliau tahu Nabi Musa ini derajatnya tinggi. Jadi walaupun salah sedikit agak keras ya Khidir pada saat itu, ya. Dan kita bisa melihat dalam kisah Rasulullah SAW, ya, sirah nabawiyah, ya. Salah seorang sahabat pada saat itu datang kepada Rasulullah menyatakan, apakah saya boleh memakan daging ini? Sahabat itu tidak melihat bagaimana disembelihnya, tapi membaca Bismillah. Rasulullah SAW menyatakan, ya. Kemudian Aisyah pada saat itu agak kaget juga, ya. Tapi Rasulullah SAW ini masih belajar, tidak apa-apa. Ya, tidak usah direpotkan bahwa ini bagaimana tanya menyembelihnya, kemudian bagaimana cara menyembelih dan sebagainya, tidak. Ya, pada saat itu dia masih belajar. Tetapi ada juga riwayat di mana Rasulullah SAW bertemu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, ya. Beliau membangunkan Ali untuk sholat tahajud, ya, sholat malam. Dan Ali menyatakan bahwa segala sesuatu ini di atas kehendak Allah, dan kalau kehendak Allah menghendaki, Allah akan menurunkan saya juga untuk sholat tahajud. Dan Rasulullah SAW memukul kakinya, ya, untuk Ali untuk bersegera menjalankan sholat malam. Dan di sini tentunya levelnya tinggi Ali tersebut, ya. Jadi kita harus memperlakukan seseorang itu sesuai dengan levelnya, ya. Oke, itu. Kemudian mungkin itulah yang terakhir, yang tadi mengenai tawakul sudah dibahas, ya. Oke, dengan demikian kajian kita pada malam hari ini insya Allah memberikan manfaat terutama bagi Irfan dan juga insya Allah juga bagi terutamanya bagi Irfan dan juga bagi ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Semoga dengan ini juga akan menjadikan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, menjadi tertarik dengan Al-Quran, tertarik untuk belajar Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran dapat senantiasa menerangi amal perbuatan kita, tingkah laku kita, keputusan-keputusan kita yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.